Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Sekali lagi ya saya ingin mendengar suaranya. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan. Tak terasa kita telah masuk minggu keempat di bulan April ini. Dan saya percaya bahwa itu karena kasih karunia Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Kita akan mulai beribadah pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini. Kami bersyukur Tuhan, setiap hari Engkau memberikan hal-hal yang baru dan semangat yang baru untuk kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau mengampuni segala dosa pelanggaran kami, menyucikan, menguduskan kami, sehingga kami boleh layak masuk hadirat-Mu untuk beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu, menyembah Engkau Tuhan dengan lebih lagi dan menyenangkan hati Bapa di surga. Terima kasih Tuhan buat semuanya, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, kasih sayang-Mu. Kami serahkan ibadah ini Tuhan dari awal, tengah hingga akhir hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Jauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku.
jemaat saja. Jauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Terima kasih Tuhan. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Betapa besar
kami memuji dan menyembah-Mu. Hadirat-Mu ada bersama kami. Dan hadirat-Mu itu memberikan kesembuhan bagi yang sakit. Hadirat-Mu mengangkat beban berat kami. Dan Engkau menggantikan dengan kuk yang ringan dan enak. Bapa, terima kasih buat semuanya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah kami yang hebat, dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami persembahkan ibadah kami ini dari awal, tengah hingga akhir hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan Amin. haleluya. Bapak Ibu, kita bangga karena kita memiliki Allah yang hebat, dahsyat dan kuat. Yang setuju katakan amin. Amin. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Dia setia segala raja, Tuhan Allah kita. Terima kasih Tuhan. Engkau yang hebat dan dahsyat menjadi Allah kami. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bersama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Haleluya. Saya beri kesempatan jemaat untuk menaikkan pujian ini bahwa Allah kita adalah Allah yang hebat dan kuat. Haleluya. Dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Haleluya. Tuhan dahsyat. Haleluya. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu bahwa kita adalah milik kesayangan Tuhan. Dan kita patut Amin. berbangga karena kita dikasihi dan disayangi Tuhan kita. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini dengan lebih semangat lagi. Lalu besar tuh dipahami, besar cintanya bagiku, sangat mustahil untuk
untuk diselami. Hebat kuasanya bagiku, cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, Dia maha besar bagiku. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segalanya. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segalanya. Kau baik Tuhan, kasih-Mu besar, cinta-Mu dahsyat. Kasihnya besar, kasihnya lebar, Dia maha besar bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, Dia maha besar bagiku. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segalanya. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segalanya. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segalanya. Haleluya. Tiada hentinya kami bersyukur Tuhan, cinta-Mu besar, dan kami hidup karena kasih dan kemurahan-Mu. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita siapkan hati kita untuk menerima taburan benih firman Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih Bapa. Terima kasih. Entah harus berapa kami harus bersyukur, tapi itu tidak cukup untuk menyatakan betapa kami bersyukur dan berterima kasih. Engkau baik Tuhan. Engkau mati ganti kami dan Kau bangkit untuk kami juga. Sebentar kami akan menerima firman-Mu dan kami persiapkan tanah hati kami yang terbaik. Kami tahu Tuhan, firman-Mu adalah jawaban doa kami. Biar Tuhan Kau urapi Pak Soleman yang akan menaburkan firman-Mu. Engkau tolong setiap kami untuk kami dapat mengerti apa yang harus kami lakukan dalam hidup kami, menjadi saksi-Mu, menjadi berkat bagi sesama kami, memuliakan nama-Mu melalui firman yang akan kami dengar ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami siap. Haleluya, amin. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup
kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Berikan sorak-sorai yang meriah kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih karena kami bisa datang ke rumah Tuhan pada saat ini. Pada jam prime time, jam 10 kami ibadah di tempat ini di rumah Tuhan. Berkati kami Tuhan, ubah cara kami melihat, cara kami berpikir sesuai dengan firman Tuhan. Yang datang dengan beban berat, Tuhan beri kelegaan. Tidak ada yang tidak mungkin bersama Tuhan yang sudah mengalahkan kematian. Bangkit pada hari ketiga, maka tidak ada jalan yang buntu. Batu-batu besar yang menghalangi kami disingkirkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami siap mendengar firman dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara yang siap mendengar firman sama-sama katakan amin. Kita beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk saudara-saudara. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, senang berjumpa. Pertama kali saya ke tempat ini. Terima kasih Pak Pendeta Hari, teman sekolah saya. Dan suatu kesempatan yang baik pada pagi hari ini. Dan saya ingin bercerita menyampaikan firman Tuhan tentang kakak beradik. 3 orang kakak beradik di Alkitab. Firman Tuhan ini diambil dari Lukas pasal 10, Yohanes 11, dan Yohanes 12. Saya memberi judul penyembah yang benar. Jadi di dalam Alkitab itu penyembah itu terbagi 2. Ada yang model Kain, ada yang model Habel. Kain dan Habel dua-duanya orang Kristen kalau zaman sekarang. Dua-duanya mendengar Adam dan Hawa menyampaikan. Dua-duanya papa mama pasti cerita bagaimana mereka di Taman Eden. Tetapi Kain dan Habel itu memberi persembahan, menyembah. Dua-duanya membakar korban. Dan Habel korbannya diterima. Sementara Kain korbannya tidak diterima. Sepanjang zaman sampai hari ini itu seperti itu. Suatu hari Tuhan Yesus waktu dia berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya diuji sama iblis 3 kali ujian. Coba ubah batu itu jadi roti. Saudara tahu kan kalau puasa 40 hari itu maka kebutuhan nomor 1 adalah makanan. Jadi iblis langsung bilang ubah itu batu jadi roti. Kamu bisa kok. Memang benar Tuhan Yesus bisa pecah-pecahin roti, 5 roti, 2 ikan menjadi 5.000 orang laki-laki makan. Belum termasuk anak-anak dan perempuan. Bisa jadi 20.000. Yesus menolak pakai firman Tuhan. Lalu itu soal harta ya, soal apa itu makanan ya. Lalu dibawa ke gunung yang tinggi sama iblis. Jadi iblis tuh bisa kasih makanan, iblis tuh bisa kasih berkat. Orang ubah batu jadi roti. Lalu dia kasih naik ke gunung tinggi, jatuhkan dirimu ke bawah. Nanti ada firman Tuhan berkata malaikat akan menatangmu. Itu bicara soal tahta tinggi. Dilawan lagi sama Yesus gitu. Dan yang ketiga yang paling berat. Lalu dia membawa ke gunung yang tinggi, dia kasih lihat itu semua kerajaan dunia dan kemewahan. Kalau kerajaan apa? Kemewahan, kenikmatan, emas, segala. Kalau pria ya, wanita. Semua, itu semua kerajaan dunia kuberikan kepadamu. Kalau engkau menyembah aku. Jadi iblis mau disembah. Semua kerajaan dunia di Shanghai, London, Paris, New York, semua kerajaan dunia, dolar, apa aja, pound sterling, emas, berlian, kemewahan, harta, wanita, kuberikan kepadamu. Kalau kamu menyembah aku. Jadi kalau orang menyembah setan, kalau dia kaya, itu memang dari dulu begitu. Lalu Yesus di sini, nyala engkau iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan kepada dia sajalah engkau berbakti. Setelah itu dia pergi. Jadi ini ada tension, ada tegangan. Siapa menyembah siapa? Iblis bilang, nyembah aku, ku kasih semua ini berkat-berkat. Yesus berkata, nyala engkau. Ini lagi puasa loh, 40 hari 40, lapar sekali. Kan dia 100% manusia, dia bisa menangis, dia bisa lapar. Jadi lapar sekali, nyala engkau. Kau harus menyembah Tuhan Allahmu.
Jadi ini tegangan, tension ini nggak selesai sampai hari ini. Sampai nanti dia datang kedua kali. Jadi sebenarnya kita ada di posisi mana? Kita di sebelah sini atau kita di sebelah sini? Siapa menyembah siapa? Dan kalau sampai kita punya handphone hari ini dan kita mengajak orang untuk ibadah, itu supaya orang posisinya Yesus menyembah dia sebenarnya. Jadi bukan orang datang ke gereja bukan cuman karena program gereja, karena saya orang Kristen harus ke gereja. No. Siapa menyembah siapa? Nah hari ini kita kan lihat seorang wanita, ya kakak beradik ya sebenarnya. Siapa menyembah siapa? Tapi menyembahnya beda, ini levelnya lebih tinggi lagi. Menyembahnya ini kita udah sering baca ini Maria, Marta, dan Lazarus itu kakak beradik. Tapi firman Tuhan itu ya, itu nggak habis-habis. Gini saudara, saya kasih tahu, kalau saudara ke Kelapa Gading Mall deh, kan ada pameran rumah tuh, jual beli rumah gitu, rumah baru ya kan dibangun, ada marketnya kan, lalu ada petanya kan, lantai 1 tampak dari atas begini, dari depan ada gambarnya, tampak depan, tampak samping, tampak belakang, tampak dari atas, itu lantai 1. Lantai 2 ada lagi gambarnya, kalau 2 lantai. Kalau 3 lantai ada lagi, di mana kamar tidur, di kamar mandi, kamar pembantu dan semuanya. Itu kalau 3 lantai. Nah kita tahu kan Allah Maha Tinggi dan Maha Kuasa. Jadi kalau di perspektifnya ditarik, itu dari bumi sampai langit nggak selesai-selesai itu. Jadi selalu firman Tuhan itu kaya, berikan kemuliaan buat Tuhan. Ya kalau hari Minggu datang itu ibadah, bukan kejar pembicaranya, tapi Tuhannya di rumah Tuhan. Amin saudara. Mari kita lihat sekarang Lukas 10, Yohanes 11, Yohanes 12 cepat aja. Ya, kita lihat dulu Lukas 10. Saya undang semuanya bangkit berdiri, yuk kita sama-sama baca firman Tuhan ini sama-sama. Saya baca ayat 38, saudara baca 39 ya. Yang ganjil saudara baca. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah dia di sebuah kampung. Tahu kampung? Bukan Kelapa Gading. Kalau kampung bukan di Kelapa Gading. Kampung itu benar-benar desa, ya, orang sederhana, ya. Bukan orang pendidikan tinggi, bukan orang pejabat, orang sederhana, kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. 39 baca sama-sama, 2, 3. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Ayat 40 saya baca. Sedang Marta sibuk sekali melayani, dia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruh dong dia membantu aku. 41, 42 kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tapi hanya satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Terima kasih, silakan duduk. Di sini jadi Tuhan tidak bilang Marta jelek, enggak. Orang Kristen tuh suka bilang, kamu kayak Marta gitu. No, Marta juga bagus. Dan itu pelayanan. Marta pelayanan di dapur, Maria pelayanan di ruang tamu. Ada kitchen, ada living room, ada pelayanan di dapur, ada pelayanan ruang tamu. Tapi masalahnya Tuhan kasih peringkat terbaik. Terbaik ini namanya peringkat, ranking. Kalau ranking itu ada terbaik, ada baik, ada cukup, ada jelek gitu. Jadi aktivitas dari orang yang dikunjungi Yesus, dia memberikan peringkat bahwa Maria terbaik. Dia nggak bilang Marta jelek, itu cuman kebanyakan orang Kristen suka melenceng nafsirnya ya. Jadi terbaik. Sebenarnya semua orang mau terbaik. Kalau kamu punya kamu sales, kerjanya sales, jualan sesuatu, kamu mau penjualannya paling banyak, memenuhi target di bulan ini, kalau bisa penjualan terbaik. Kalau anak sekolah mau lulus terbaik, ya. Semua orang mau terbaik. Kalau apalagi olahraga juara cuma 1, medali emas. Selalu mau terbaik. Sepak bola mau terbaik. Ekonomi mau terbaik. Penjualan mau terbaik. Bisnis mau terbaik. Semua mau terbaik. Nah, Tuhan memberikan peringkat terbaik, yaitu kepada Maria. Nah, kita harus tahu rahasianya apa sampai dikasih peringkat terbaik. Gitu. Kalau orang
jadi sales, misalnya agen asuransi, dia menjadi terbaik, maka dia ikutin training-trainingnya supaya bisa menjadi terbaik. Nah sekarang kita mau tahu nih, Maria ini kenapa bisa dibilang terbaik? Karena ini ada hubungannya dengan mujizat. Kita semua pengen mujizat. Itu mujizat tuh bonusnya, tapi kita harus lihat akarnya, asalnya. Dan ini peringkatnya terbaik. Nah saudara, harus saudara tahu bahwa orang yang datang ke rumah ini adalah orang yang sangat powerful. Dia bahkan lebih dikenal dari presiden pada waktu itu. Dia orang yang sangat hebat. Yesus itu orang yang sangat terkenal. Pada waktu itu kalau kita baca kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu sudah biasa orang berbondong-bondong ikut Yesus. Masih ingat dia pecahin roti, 5 roti, 2 ikan, lalu kasih makan 5.000 laki-laki, belum termasuk anak-anak dan perempuan. Pak Hari berapa bersaudara? 5. Orang zaman dulu anaknya 5, 10, 11. Ibu saya nomor 9 dari 12 bersaudara. Istri saya anak nomor 9. Orang zaman dulu begitu ya. Kalau zaman sekarang anak 3 udah maksimal. 2, makin tahun-tahun yang akan datang mungkin 1 akhirnya nggak punya anak nanti kayak di Jepang, di Singapura. Kalau zaman Yesus berapa anaknya? KB belum ada. Jadi 5.000 laki-laki belum termasuk anak-anak. Belum termasuk perempuan, diperkirakan 15.000, 20.000. Itu dikasih makan sama Yesus dari 5 roti dan 2 ikan. Saya nggak bahas itu, cuman saya mau bilang dia melakukan banyak sekali mujizat. Kenapa orang bisa banyak begitu kumpul? Mereka nggak rohani saudara, mau dengerin khotbah gitu, enggak. Pada mau dengerin khotbah Yesus di bukit, enggak. Mereka punya kepentingan. Banyak yang sakit. Hari ini banyak yang sakit jantung. Zaman Tuhan Yesus banyak yang sakit jantung. Karena semua zaman Tuhan Yesus tuh semua orang punya jantung. Saudara pikir zaman Tuhan Yesus orang gak punya jantung? Hah? Bagaimana pompa darahnya? Jantung kan sama juga. Hari ini ada kolesterol. Ya kan? Zaman Tuhan Yesus juga ada kolesterol. Makan kambing domba juga mereka. Ya, makan babi mungkin dan sebagainya. Cuman gak ada alat ukur untuk mengukur kolesterol dan sebagainya. Hari ini ada orang sakit paru-paru. Zaman Tuhan Yesus banyak yang sakit paru-paru. Karena zaman Tuhan Yesus orang bernapas dengan insang. Paru-paru. Semua sakit zaman ini di anggota tubuh ada. Hari ini orang sakit mata. Ya, apa itu namanya? Katarak. Anda pikir zaman Tuhan Yesus nggak ada katarak? Semua orang punya mata itu. Kalau orang tua itu bekat katarak gitu. Glaukoma sama itu. Hari ini ada orang sakit usus buntu. Emang zaman Tuhan Yesus semua orang gak ada usus buntunya? Sama. Semua sakit hari ini ada, zaman Tuhan Yesus ada. Kecuali yang disebabkan oleh virus dan bakteri. Lalu gimana caranya? Ronsen gak ada, periksa darah gak ada. Demam. Ibu udah khawatir, anak pertama demam, masih kecil. Waduh, mesti berdoa, gak tahu cuma numbuh gigi. Demam kan macam-macam, cuma kan banyak sekali demam. Bisa usus buntu, bisa apa itu sakit usus, sakit apa paru-paru dan semuanya. Jadi orang ada yang bawa ibunya gendong begini, ketemu Yesus. Ada yang gotong anaknya, ada yang sampai stroke, pembuluh darah tersumbat di otak. Zaman Tuhan Yesus banyak juga, karena zaman Tuhan Yesus orang punya otak semuanya. Maka itu genteng dilobangin, diturunin itu orang stroke. Jadi Anda bisa bayangin betapa banyaknya orang untuk berkunjung. Orang di Indonesia aja, kalau ke dokter jantung, antriannya panjang. Saya pernah sekali mencoba check up jantung saya di Pineng. Ke dokter yang ditunjuk. Saya Juni register katanya. Saya Juni ngedaftar, dapatnya Desember. Yang dokter kedua Februari, saya bilang udah ganti tahun ini. Susah amat. Karena apa? Dokternya terkenal dan harganya bisa lebih murah. Dan kalau BPJS antriannya lebih panjang lagi. Dari Yesus itu dahsyat sekali. Nah orang sehebat itu datang ke rumahmu. Masa kamu gak siapin apa-apa? Silakan masuk Pak Presiden Prabowo. Silakan duduk. Gak sopan sekali. Pastilah
di depan udah disapu, ya kan, halaman udah rapi, lalu minuman berwarna ya putih, bening dan berwarna macam-macam, sofa udah diganti, udah semua. Ini Presiden Prabowo datang ke rumahmu, masa kamu gak siapin apa-apa? Sekarang Yesus yang sama datang ke rumahmu, masa gak siapin apa-apa? Ya tentu aja Marta siapin, bener kan? Oh silakan. Aduh terima kasih. Siapakah kami? Siapakah aku ini Tuhan? Sampai kau mau datang, luar biasa Tuhan. Silakan duduk, mohon maaf rumah kami sederhana. Tapi Yesus gak datang sendiri, udah tahu 12 murid pada datang rame-rame. Pasti ditawarin, Yesus guru mau minum apa? Saya puasa. Makan enggak. Minum enggak. Oke, kalau murid-murid beda. Mereka makan mereka. Petrus, minum apa? Saya es teh manis. Oh, kalau Yohanes, kopi, jangan pakai gula. Bartolomeus, kopi tapi pakai gula. Kalau Filipus, cendol. Kalau Andreas, liang teh. Aduh, siapa yang liang teh, siapa yang kopi? Maria, bantuin dong. Maria lagi gini. Ngelihat Yesus. Jadi kalau ada orang yang kamu tunggu-tunggu datang ke rumahmu, ya, kamu gak pedulin yang lain. Emosional sekali dia. Emosional itu bukan emosi marah-marah gitu. Emosional itu artinya seperti orang ketika ada orang yang kamu kagumin, yang kamu nanti-nantikan, itu kayaknya semua dibatalin. Semua fokus sama itu. Jadi orang kampung itu biasanya kerja. Gak pakai pembantu. Jadi itu Maria biasa kerja pasti. Maria bantuin dong. Maria ngeliatin Yesus terus. Haus sekali akan firman-Nya. Guru suruh Maria bantuin dong. Aku udah ngomong sih tadi. Marta, kenapa kamu menyusahkan diri dengan banyak perkara? Apa yang kita pelajari di sini? Kita boleh sibuk. Tapi harus ada waktu melongo buat Tuhan. Ayo semua ikutin saya. Ya. Semua begini ya, lihat Tuhan ya. Aduh Tuhan, buka mulut sedikit ya. Hitungan ketiga semua gini sama Tuhan. Gitu ya. 1, 2, 3. Nanti kalau ada temennya yang gak datang ibadah, Pak Pendeta tadi khotbah apa? Ini khotbahnya gitu. Jadi begitu sama Tuhan. Haus, lapar. Maria belum pernah ketemu Petrus. Maria udah dengar cerita tentang Andreas. Hebat murid-muridnya. Tapi Yesus paling hebat. Yesus tertinggi, dia menanti-nantikan. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu kita sibuk ngurus anak, ibu-ibu ya. Sibuk ke pasar ya. Sibuk olahraga, mama rempong ya. Sibuk kerja ya, bapak-bapak ya. Tapi ada satu hari atau satu waktu sama Tuhan. Dan pastikan itu hari Minggu. Ibadah jangan bolong. Ibadah harus sama Tuhan, sama firman-Nya. Amin. Jangan begini, tutup mata. Itu namanya ngorok. Tapi ngeliat Tuhan, terkagum. Kalau ngeliat sesuatu yang kagum tuh kita sampai gini. Kagum, itu namanya kagum. Dan orang seperti gini, Tuhan itu kasihnya sama. Sama semua orang sama, tapi siapa yang berespon lebih, dia menerima lebih. Jadi saya mau bilang sama saudara hari ini saya baru pertama ke sini, walaupun dia teman saya udah lama, Pak Hari. Saya baru tahu gereja ini udah 11 tahun. Jadi saudara setia beribadah di sini. Ya, kalau saudara tinggal dekat sini setia. Kalau memang nggak gampang cari parkir di sini kan, nggak gampang. Tapi saya bilang sama saudara, nggak sebanding. Mau di mana? Di Los Angeles. Saya baru pulang dari Los Angeles. Mereka nyetir 1 jam sampai gereja. Supaya bisa makan rendang, lontong sayur. Jauh, jaraknya tuh jauh-jauh semuanya. Di sini parkir mungkin nggak gampang. Tapi saudara kalau mau mah bisa. Saya pernah naik motor 2 hari untuk sampai di kota Seko. Jadi kalau nanti pulang lihat di YouTube, ojek termahal di dunia. Seko, naik ojek 1 juta. Saya naik ojek itu 2 hari baru nyampe.
Itu kalau mau saya khotbah hari Minggu, jalan kaki, itu lama nyampainya. Apalagi kalau becek, makin lama lagi. Orang untuk beribadah tuh gak gampang. Kalau begini mah kecil. Bilang sama sebelahnya, kecil. Kecil. Kadang-kadang kita perlu ke dunia luar supaya kita bisa menghargai dunia kita. Amin. Nah, mari kita lihat sebentar lagi. Jadi, dia sudah memilih yang terbaik. Next. Jadi, orang yang menyembah Tuhan, kalau dia punya hubungan dengan Tuhan, itu beda sama orang menyembah Tuhan karena nyanyian. Ya nyanyian ya, banyak lagu-lagu yang bagus di dunia ini. Lagu pop banyak yang bagus, lagu TikTok banyak yang bagus, lagu Velocity juga ada. Banyak, Velocity pada joget-joget semuanya ya kan. Tapi itu nyanyian, bukan penyembahan. Karena penyembahan itu pakai hati. Bilang sama sebelahnya, ngerti gak lo? Menyembah itu pakai hati. Jadi kalau datang cuma nyanyi-nyanyi doang, hatinya kagak, itu kayak Velocity namanya. Oke, jadi berbeda kalau ada hubungan. Kalau misalnya saya ketemu ada istri saya, kan hubungan kan, emosional hubungannya. Saya rela berkorban buat dia, dia rela berkorban buat saya. Saya bilang, sayang, kamu cantik, I love you. Terima kasih. Dia seneng karena ada hubungan. Tapi misalnya saya turun di tangga depan itu, saya ketemu ibu-ibu yang lagi jualan. Sayang, I love you. Pok, langsung saya. Kenapa? Karena nggak ada hubungan. Kalimatnya sama, tapi nggak ada hubungan. Kalau ada hubungan baru bernilai harganya. Jadi bilang sama Tuhan, aku menyembahmu. Kalau ada hubungan, itu bobotnya tinggi. Tapi kalau nggak ada hubungan, ya nggak ada artinya itu ngomong nyanyian. Oke, ini bagian yang pertama. Tadi saya bilang kakak beradik ini kan 3. Nah, kebetulan di Alkitab juga 3 kali muncul. Ya, bagian yang kedua sekarang jadi dia nggak ada Maria ini nggak ada hitung-hitungan sama waktu. Dia betul-betul waktu Yesus itu dia fokus sama Yesus. Waktu itu hanya untuk Yesus gitu. Dia nggak hitung-hitungan soal waktu. Ini Maria. Ya, kita belajar sebagai orang Kristen, jangan hitung-hitungan dengan waktu. Kadang-kadang kita bisa memberi duit lebih gampang daripada memberi waktu. Makanya orang Inggris, orang luar negeri suka bilang, time is money, katanya gitu. Orang tua bisa kasih anak segala macam, tapi belum tentu orang tua bisa kasih waktu buat anak. Sama, kita sama Tuhan. Kita bisa kasih Tuhan duit, pekerjaan Tuhan, tapi belum tentu kita kasih waktu. Jadi hari Minggu selalu datang untuk beribadah. Amin. Selalu ingat kalau hari Minggu waktunya sama Tuhan. Bukan merem, tapi waktu mendengar firman Tuhan. Yang kedua, yuk kita lihat Yohanes 11. Ini bagian yang kedua, ayat 6, 1-6. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung, itu kan kampung. Maria dan adiknya Marta. Jadi kakaknya itu, kakak yang paling tua itu Maria. Maria adalah perempuan yang pernah menyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Next. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Ingat, nggak ada dokter spesialis, nggak ada periksa darah, nggak ada ronsen. Jadi kalau sakit, kemungkinan besar mati. Kedua perempuan itu mengirim WhatsApp kepada Yesus. Tuhan, dia yang kau kasih sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, dia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Ini fakta. Ini firman Tuhan. Kadang-kadang fakta sama firman Tuhan, janji Tuhan ya dan amin. Gitu. Tapi fakta sakit. Fakta kena PHK. Fakta bisnis susah. Fakta jualan gak laku-laku. Fakta saya ngalamin kekurangan. Firman Tuhan bilang, rancangan yang ada padaku, rancangan damai sejahtera, hari depan yang penuh pengharapan. Kok gak relate, gak ada hubungan. Ini sama ini gak connect. Yang ini sakit, hampir mati. Yesus datang, sembuh. Tapi Yesus bilang, ini akan memuliakan Tuhan. Loh, ini
Ini ngomongnya fisik, ini ngomongnya rohani. Jadi jangan anggap enteng ketika saudara sedang mengalami kebutuhan fisik, apa itu sakit, apa itu kebutuhan finansial, lalu diomongin hal-hal yang rohani, jangan anggap enteng. Karena ini juga sama ya. Next, kita lanjutkan ayat 5. Yesus memang mengasihi Marta, Yesus juga mengasihi kakaknya yaitu Maria, dan Yesus juga mengasihi Lazarus. Ini menunjukkan Yesus adil, gak pilih kasih, kasihnya sama. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ini kata namun artinya sebab, ya. Tetapi ketika didengar bahwa Lazarus sakit, dia sengaja tinggal 2 hari lagi. Berarti nunggu mati dong. Di mana dia berada. Misalnya saya jadi ketua Komsel. Saya ditelepon. Pak Irwan, anggota Komsel masuk rumah sakit. Karena saya orang yang mengasihi anggota Komsel. Nggak nanya lagi sakit apa. Langsung saya ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit saya lantai naik atas. Sakit apa? Ini cuma sakit mencret, Pak. Mencret sampai begitu hebohnya. Tapi kalau sakitnya begini. Sakit apa? Sakitnya berat, Pak. Ya sakit apa berat? Saya bahkan sudah di kamar mayat RSCM. Hah? Siapa yang mati? Saya, Pak, yang mati. Ini saya hidup lagi. Buktikan ini gambarnya. Saya yakin saudara habis doa berkat nggak langsung pulang minta foto sama saya. Kenapa? Karena saya yang mati bangkit lagi. Itu mujizat namanya. Jadi kalau sakit yang enteng sembuh, nggak signifikan. Tapi kalau sakitnya berat sembuh, itu semua mau bersaksi tentang itu. Jadi Yesus sengaja tunda 2 hari lagi. Jadi rupanya setiap kita doa, ada kemungkinan Tuhan Yesus sengaja menundanya. Supaya apa? Tuhan lebih dimuliakan. Kalau Marta dan Maria pengen cepat-cepat. Tapi kalau Yesus, dia punya rencana yang jauh. Sengaja. Kata sengaja itu nggak enak loh. Ketemu sengaja nggak lihat. Ketemu sengaja nggak dengar. Ada utang sengaja nggak dibayar. Loh. Waduh. Kata sengaja itu nggak enak. Jadi ketika kita doa, rupanya sengaja. Jadi itu Marta yang gercep itu. Kirim WA. Dibaca sama Yesus. Di-read. Centang biru 2. Kagak dibales. Kirim lagi. Kagak dibales. Saudara kalau kirim WA ke teman, dibaca tapi nggak dibales, gimana rasanya? Kalau ibu-ibu salah kaprah ya. Salah overthinking. Apa gara-gara gua kemarin lewat gitu nggak tegur ya? Kok jadi kayak begini ya? Kok begitu ya gitu? Ini dua-duanya ibu-ibu nih. Marta dan Maria. Waduh, Yesus musuhin kita nih kayaknya. Oke, next. Setelah 2 hari dia datang ya, berapa hari kemudian. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, dia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Perhatikan ayat 21. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Kalau saudara baca ayat selanjutnya, ini kan dia nangis nih, karena baru berapa hari kan, baru 3 hari, 4 hari mati. Kalau saudara baca ayat selanjutnya, Yesus jawabnya datar aja, datar. Ya, nanti dia akan bangkit pada hari kebangkitan. Aku tahu dia akan bangkit pada hari kebangkitan. Ya, tidak usah takut. Intinya begitu. Yesus malah mengajar akhir zaman. Tapi kalau Maria yang nangis, beda. Kita lihat Maria nangis. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia tersungkur di depan kakinya dan berkata, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Loh, kok sama persis. Copy paste, kayak baca Pancasila, sila ke-1. Copy paste. Marta yang ngomong ini, Maria yang ngomong ini. Tapi respon Yesus beda.
Kalau Marta yang ngomong, Yesus jawabnya datar. Malah ngejelasin kebangkitan akhir zaman. Kalau Maria yang ngomong, Yesus nangis. Ketika Yesus melihat, Maria menangis. Kan yang nangis banyak. Marta juga nangis. Ketika Yesus melihat Maria menangis, juga orang Yahudi yang datang bersama dia, maka masgulah hatinya, dia sangat terharu dan berkata, next. Di mana dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan mari dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kalau Marta menangis, Tuhan sekiranya engkau ada di sini, dia pasti tidak mati. Yesus datar. Jelasin kebangkitan akhir zaman. Maria yang nangis, Tuhan sekiranya engkau ada di sini, pasti dia tidak mati. Yesus menangis. Kalau Yesus menangis, serem. Yesus menangis cuma 2 kali. Pertama dia menangisi Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, nabi-nabi dibunuh olehmu. Kedua dia nangis ini. Nangis itu beda sama keluar air mata. Keluar air mata belum tentu nangis. Kalau nggak percaya, saudara pulang ini ke warung sate. Waktu dia bakar sate, deketin muka saudara ke asapnya. Keluar air mata. Tapi nggak nangis. Nangis itu di sini, emosi. Hubungannya emosional. Di sini membuat ini ngucur. Itu nangis. 2 kali Yesus menangis. Waktu dia melihat Yerusalem, kota di mana hamba-hambanya dibunuh, dari nabi-nabi sampai dia nanti akan dibunuh dan murid-muridnya dibunuh. Petrus disalipin terbalik dan sebagian muridnya dipancung disalipin. Nangis dia. Kedua, nangis sama orang kampung yang namanya Maria. Maria menangis, Yesus menangis. Kalau Yesus menangis, serem saudara. Maka ayat lanjutnya, next, kata Yesus, angkat batu itu. Maka Marta saudara yang meninggal itu berkata, Tuhan, dia sudah berbau loh, sebab sudah 4 hari. Jadi kalau orang tutup peti biasanya 3 hari. Karena kalau 4 hari, itu lalat udah banyak datang, gak nyaman. Kan bau itu. Kalau zaman dulu lebih lagi gitu. Jadi biasanya tutup peti itu ibadah penghiburan hari pertama, ibadah hari kedua, ibadah ketiga tutup peti. Tutup keempat itu penguburan, biasanya begitu. Dia sudah bau udah 4 hari. Nah, apa yang kita pelajari di sini, iman yang lahir dari kesibukan itu gak konsisten. Orang-orang yang sibuk, apa itu sibuk melayani di gereja, apa itu sibuk kerja, itu imannya gak konsisten. Marta itu sibuk, jadi imannya gak konsisten. Dia kan tadi bilang, Tuhan kalau engkau ada di sini, pasti dia tidak mati. Loh, sekarang Yesus sudah ada di situ. Dia bilang, angkat batu itu. Kan gak mungkin Yesus mau cium baunya. Angkat batu itu. Nah, dia sudah 4 hari. Nah, makanya kita gak usah heran. Kenapa kadang-kadang kita itu semangat buat Tuhan. Kadang-kadang kita lemah buat Tuhan. Karena kita sibuk. Kita lupa sama Tuhan. Jadi judul khotbahnya sama Tuhan ya, bukan itu. Jadi iman yang lahir dari kesibukan gak stabil. Gak stabil. Gak konsisten. Pernah naik pesawat yang gak konsisten? Jam berangkatnya kadang-kadang mundur. Berangkatnya aja gak jelas, apalagi mendaratnya. Biasanya kalau penumpang begitu marah-marah kan. Orang yang gak konsisten, itu orang yang gak stabil, itu orang yang gak bisa maju. Gak konsisten. Jadi kalau iman yang lahir dari kesibukan gak konsisten. Tapi Maria, karena dia menangis, maka menangislah Yesus. Kalau Yesus menangis serem, angkat batu itu. Guru, dia udah 4 hari. Nggak ada masalah 4 hari, 4 minggu, 4 bulan, 4 tahun. Bang, angkat. Begitu diangkat, Lazarus keluar. Mujizat terjadi. Artinya, segala kematian tidak bisa menghalangi kuasa Yesus. Mungkin di sini ada yang sedang ngalamin usahanya, sedang ngalamin kemunduran. Hampir mau mati. Tapi kalau ada ibu atau bapak yang sama Tuhan, dan kamu nangis sama Tuhan, Tuhan nangis, janganin usahamu, ya.
Lazarus yang mati pun bangkit. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Jadi nothing is impossible. Gak ada yang gak mungkin buat orang-orang yang dekat sama Tuhan. Orang-orang yang cinta Tuhan, yang dekat sama Tuhan. Kalau dia nangis menggetarkan. Pertanyaannya, kenapa Yesus menangis? Karena Maria menangis. Kenapa Maria menangis, Yesus menangis? Hubungannya emosional. Apa itu hubungan emosional? Apa itu hubungan emosional? Kalau anakmu ya mau sekolah, kamu kerja mati-matian untuk anakmu supaya bisa sekolah, SD, SMP, SMA, kuliah. Kalau masih bisa, kamu cari duit untuk anak. Siapa di sini yang cari duit buat anak tetangga? Angkat tangan. Halo? Ada yang cari duit buat anak tetangga? Saya Pak Irwan. Saya cari duit mati-matian buat anak tetangga. Kenapa? Karena anak tetangga hubungannya nggak emosional. Walaupun kamu kenal. Tapi kalau anakmu, kamu rela berkorban buat dia. Itu hubungan emosional. Jadi istri, itu hubungan emosional. Sama istri kamu bela-belain. Istri, waktu saya khotbah di sini, istri saya sedang di Pakistan. Di Pakistan susah dihubungin karena lewat gunung-gunung. Ke suatu daerah terpencil sama anak perempuan saya. Ya, saya was-was, saya berdoa terus. Ya, istri saya tahu, jadi dia pinjam WA-nya supir supaya bisa aku baik-baik aja gitu. Tapi ini perjalanan 6 jam lewat lembah bukit, jadi akan putus kontak. Itu karena istriku dan anakku hubungannya emosional. Yaitu aku tidak hitung-hitungan sama dia. Siapa di sini kalau ayam goreng tinggal satu di rumah, seorang ibu rebutan sama anaknya. Mama aku mau ayam goreng, nggak boleh, mama dulu, nggak mungkin. Kalau sama anak tetangga, saudara mungkin nggak kasih, tapi kalau anak sendiri nggak mungkin. Seorang ibu waktu anaknya sakit di infus, aduh nggak tega aku. Kenapa Bu? Kalau bisa aku aja yang diinfus, jangan anakku. Aduh jarumnya nggak tega. Apa ada seorang ibu yang pas lagi jalan di bangsal rumah sakit, aduh anak tetangga kasihan, aduh aku aja yang disuntik. Apa begitu? Karena hubungannya nggak emosional. Nggak ada ikatan batin lah kalau orang Indonesia bilang. Nggak ada ikatan batin. Gitu. Nah, Maria itu emosional. Ya. Jadi kita lihat di sini, hubungannya sama Tuhan tuh emosional. Next. Ini yang terakhir. Yohanes ke-12. Cerita yang ketiga. Kita kan sering baca tuh Maria, Marta, Lazarus. Tapi mungkin yang kayak gini-gini kita baru dengar. Itu tadi. Nanti berapa bulan lagi dengar cerita gini, baru tahu lagi. Kenapa? Unlimited. Firman Tuhan itu nggak terbatas. Selalu ada yang baru setiap hari. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan. 6 hari sebelum Paskah, berarti hari Senin ya. Karena hari Paskah kan Minggu. Yesus datang ke Betania, tempat itu tinggal Lazarus, yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Jadi dia sudah Minggu Palem, sudah naik keledai disambut. Di situ diadakan perjamuan untuk dia. Dan Marta, apa saudara? Melayani. Yang tadi ditegur di depan orang banyak siapa? Marta. Yang melayani siapa? Kalau saya suka ketemu di gereja, di mana-mana kalau tanya, kemana? Kok udah jarang ibadah? Iya, sebabnya Bapak Pendetanya tegur saya, begitu. Hilang katanya. Kau udah gak melayani lagi jadi paduan suara? Pernah sih, aku sebenarnya masih mau, cuman lagi itu aku ditegur di depan semua orang, jadi aku gak lagi gitu. Kau udah gak jadi usher lagi? Kau udah gak pelayanan lagi? Biasanya karena ada masalah. Perhatiin di sini, teladanin Marta. Walaupun dia itu Marta, kamu menyusahkan diri dengan banyak perkara. Di depan laki-laki semua loh ngomongnya. Bukan di depan anak-anak sekolah minggu. Di depan laki-laki dewasa. Dan Marta juga dewasa. Masih single lagi. Dan di depan para bapak-bapak itu. Tapi dia gak sakit hati. Bilang sama sebelahnya, kalau dikasih masukan jangan mundur. Kalau dikasih masukan jangan mundur, dikasih teguran jangan mundur. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Next.
Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak disemerbak di seluruh rumah itu. Jadi dia tuangin minyak yang mahal. Nanti saya akan bahas di sini. Next, kita lewatin dulu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual berapa? 300 dinar. Dan uangnya diberikan kepada orang miskin. Kita balik lagi ke cerita yang tadi. Nah ini. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Berapa harganya? 300 dinar. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Next. Berapa itu 300 dinar? Di dalam kitab Matius 20 ayat 2, setelah dia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Jadi pada waktu zaman Yesus, gaji rata-rata upah itu sedinar sehari. Jadi kalau 300 dinar, itu upah 300 hari kerja. 1 tahun berapa hari? 365 hari. Tapi kan nggak setiap hari 7 hari kerja. Ada hari Sabat atau hari Minggu nggak kerja kan? 1 tahun berapa hari Minggu? 54 atau 52, betul? Jadi 365 dikurangi 54, oke. 111, oke. Dari 111 itu kan dipotong hari Sabat atau hari Minggu kalau di sini. Masih ada hari raya lain, hari raya roti tidak beragi, hari raya Pentakosta, hari raya Pondok Daud, hari raya Yom Kippur. Kalau di Indonesia, hari buruh, hari Pancasila, hari pahlawan, hari kejepit nasional, hari lebaran, hari Waisak, hari diem nyepi, hari Natal, plus bonus hari-hari sebelumnya, yaitu cuti bersama, belum ditambah hari radang tenggorokan, hari banjir, hari demo, macam-macam. Jadi anggap aja 300 itu adalah hari kerja dari 1 Januari sampai 31 Desember. Itu harganya loh, minyaknya. Harusnya mahal itu. Dituang di botol yang wangi dong, dikantongin gitu. Sisir yang gitu. Harusnya ditaruh di kaca kristal, gaji setahun loh. Gaji setahun. Harus ditaruh di toples atau kristal, botol kristal yang bagus. Dituang di kaki. Maka Yudas marah-marah. Coba kita lihat kaki kita ya, semua ya. Yang punya kaki, lihat ya, kecuali Anda terbang ke sini. Sampai hitungan ketiga. 1, 2, 3, lihat kakinya semua. Ada yang kayak baskom nggak? Hah? Nggak ada. Berarti kalau dituang pasti bleber kemana-mana kan? Dituang sur. 6 bulan gaji di sini. 6 bulan di sini. Iya pasti tumpah. Yudas marah-marah lah. Si Pua di sini bekerja di bendahara. Pemborosan itu 300 dinar. Dengarin baik-baik. Prinsip apa yang kita pelajari di sini? Kalau untuk Tuhan tidak ada istilah pemborosan. Amin. Kamu memberikan uang atau bahkan hidupmu, kalau buat Tuhan itu nggak ada istilah pemborosan. Kapan itu pemborosan? Sudah ada sepatu 10 pasang, beli lagi 3 pasang. Udah tahu 7 hari dalam seminggu mau pakai sepatu yang mana? Baju beli terus sampai lupa punya baju ini. Pas bongkar baru ketemu, rupanya punya baju ini gitu. Itu pemborosan namanya. Kalau buat Tuhan nggak ada istilah pemborosan. Maka dituang itu gaji setahun di kaki. Maka besok Yesus jalannya pincang begini. Hati-hati nih gaji orang nih setahun. Yesus tertati-tati gitu. Enggak loh. Yesus tetap masuk keluar desa dan kota naik mobil. Enggak, jalan kaki. Maksudnya apa? Dia nggak kasih ini semprotan, kan pada keringetan semua itu. Mereka kan jarang pakai aircon ya, AC. Pakainya AC, angin cuma-cuma semua itu. Angin sepoi-sepoi. Harusnya kan pakai semprot-semprot. No, kaki. Nggak layak dia untuk hanya buat kaki. Dan masih belum cukup. Dia kasih diseka dengan rambut. Kenapa dengan rambut?
Karena Maria shampoo-nya Sunsilk. Rambut adalah mahkota. Mahkota. Ada yang bilang, ini aja kain lenan baru saya beli. No, mahkota saya juga. Itu worship. Penyembahan. Serem loh. Kalau sampai gak hitung-hitungan sama Tuhan seperti itu, serem. Tuhan sebabnya gak pernah berhutang. Saya bilang sama saudara, Tuhan tidak pernah berhutang. Siapa di sini yang konglomerat Indonesia berhutang sama saudara? Berarti saudara lebih kaya dari konglomerat itu. Nggak mungkin. Ada Pak konglomerat Indonesia yang nomor berapa tuh? 17. Utang sama saya. Banyak Pak. Nggak mungkin. Konglomerat nggak mungkin utang sama kita. Kalau nggak nama kita yang terdaftar di konglomerat itu. Kita yang utang sama dia. Banknya kah? Atau apanya, perumahannya kah? Dari Tuhan tidak pernah berhutang. Nanti kita buktikan. Dia tabur itu. Ya. Jadi kalau baru bicara perpuluhan. Saudara dengar di TikTok, perpuluhan itu zaman dulu. Waktu dinosaurus masih hidup. Anda dengerin TikTok. Di TikTok itu Sandra Dewi sama Dewi Sandra kecampur-campur. Saya juga bingung itu. Yang mana Dewi Sandra, Sandra Dewi. Jadi sesat sama benar tuh kecampur-campur di TikTok. Jadi kalau Pak Hari ada di TikTok, nah ikutin pengajaran dia, itu pasti benar. Tapi kalau pendeta anu gitu, atau siapa itu evangelis, hati-hati. Segala macam itu di situ. Hati-hati. Ya, jadi ini dia nggak hitung-hitungan duit. Kalau mencintai seseorang, dia tidak akan hitung-hitungan. Kapan kamu memberi dengan sukacita? Kapan kamu memberi tidak sukacita? Memberi itu bukan kewajiban. Memberi adalah suatu sukacita. Kalau buat Tuhan, memberi kepada Tuhan adalah kesempatan, bukan kewajiban. Sekali lagi, sama-sama ikutin saya. Gak muncul di sini. Memberi kepada Tuhan adalah kesempatan. Ikutin saya. Memberi kepada Tuhan adalah kesempatan, bukan kewajiban. Sekali lagi, memberi kepada Tuhan adalah kesempatan, bukan kewajiban. Jadi ini kita pikir dia rugi, si Maria. Ini kesempatan buat si Maria, bukan kewajiban. Kapan itu memberi adalah kewajiban? Waktu saudara membayar pajak. Itu kewajiban. Makanya saya nggak pernah ketemu orang. Asik, udah bulan Maret, aku mau bayar pajak lagi, haleluya. Nggak ada, saya nggak ketemu. Atau lagi di restoran, dapat bill, Mbak, tolong tambahin pajaknya, saya senang bayar pajak gitu. Nggak ada, saudara. Makanya dikejar-kejar sama pemerintah, dinamakan wajib pajak. Karena memberi dengan kewajiban. Kamu mau lakukan itu buat Tuhan. Memberi kepada Tuhan adalah kesempatan. Memberi kepada Tuhan adalah kesempatan. Mari kita lihat apa yang dia dapatkan. Next. Oh, ini perpuluhan. Jadi saya nggak bicara perpuluhan lagi. Orang gaji dia setahun diserahin, apalagi cuma perpuluhan. Next. Hal itu dikatakan Yudas bukan karena dia memperhatikan nasib orang-orang miskin. Melainkan karena dia adalah seorang pencuri. Dia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Yang satu memberi, malah pengurusnya yang ngambil duitnya. Lihat, yang bersama Yesus tiap hari malah mencuri. Yang dikunjungin sama Yesus sesekali, 3 kali malah memberi gajinya setahun. Makanya biarlah dia melakukan ini mengingat hari penguburanku. Loh, berarti kalau sampai hubungan kita emosional sama Tuhan, maka kita akan dikasih tahu apa yang akan terjadi di depan. Kan Maria nggak tahu akan dikubur si Yesus di sini. Jadi orang yang dekat sama Tuhan dikasih tahu ke depannya apa. Aduh, bisnis apa ya kata suaminya sama istri. Ada A atau B, aku kerja di mana ya? Ada C, ada D. Sebentar papi, aku doa dulu tanya Tuhan. Gitu. Kalau sampai istrinya yang dekat sama Tuhan, dikasih tahu sama Tuhan, ini bisa tahu dia mau melakukan mendekati penguburanku. Jadi sebelum diminyakin oleh si Yusuf Arimatea, diminyakin dulu lagi hidup.
Yusuf Arimatia meminyakin waktu dia mati, tapi waktu dia hidup itu diminyakin sama perempuan. Itu namanya Maria. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Itu sebabnya, ya. Next, kita lihat. Mari baca sama-sama. Yuk, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Mengingat dia ini siapa? Maria. Jadi harumnya minyak narwastu sehari 2 hari selesai. Harumnya nama Maria selama-lamanya sampai hari ini di GBI, GNR masih dibicarakan. Makanya banyak orang namanya Maria. Maria Sudarpo, Maria Sulistyo, Maria Susanto. Di Rusia ada Maria Sarapova. Di Meksiko ada Maria Mercedes. Di Queen Mary, bahkan biskuit Mary Regal. Tapi saya belum pernah ketemu sama orang yang namanya Yudas. Kenapa? Loh, Yudas menabur apa buat Yesus? Jadi tidak pernah berhutang Yesus. Jadi dia diharumkan kakinya, gaji setahun. Tapi Maria diharumkan generasi demi generasi keturunannya. Itu Tuhan tidak pernah berhutang. Karena itu tidak pernah ada istilah pemborosan buat Tuhan. Pada waktu kamu memberi waktu kamu memberi tenaga, waktu kamu memberi uang. Amin. Amin saudara. Maria. Pembalasannya. Kenapa? Karena kita gak ada yang utang sama konglomerat. Maksudnya gak ada konglomerat yang utang sama kita. Gak ada. Tuhan gak mungkin berutang sama kita. Dia balas. Dahsyat. Saya undang bangkit berdiri. Jadi naikin level kita. Jangan cuma jadi orang Kristen. Naikin sedikit level kita ke atas orang Kristen yang gak hitung-hitungan. Kalau kamu dikasih kesempatan untuk punya minyak, mari curahkan di kaki Yesus. Tidak semua orang dikasih kesempatan. Ada yang dikasih kesempatan punya minyak oleh Tuhan. Kalau bisa dicurahkan di kaki Yesus. Yesus gak pernah berhutang. Jadi kita jangan dimuridkan oleh dunia pemborosan. Gini, pada waktu kita membawa persembahan kita, apakah doa kita, tenaga kita, uang kita, itu bukan buat gereja. Bukan. Tapi buat Tuhan melalui gereja. Not to the church, but through the church. Kenapa gereja? Boleh nggak persembahan saya buat janda-janda, yatim piatu, hamba-hamba Tuhan di desa? Boleh. Tetapi yang buat gereja harus adalah gereja. Katanya persepuluhan kamu lakukan. Tetapi janda-janda, yatim piatu, orang selasi kamu lupakan. Yang satu dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Jadi kalau kita sudah memberi persepuluhan, bukan berarti kita mengabaikan janda-janda. Atau pada waktu kita memberi persembahan buat janda-janda hamba Tuhan, bukan berarti kita mengabaikan persepuluhan. Selalu dibolak-balik, seperti iblis membolak-balik di Taman Eden. Jadi bukan 1/10 yang kita berikan seumur hidup kita. Persembahkanlah dirimu kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Bagaimana kalau Tuhan berhitung sama kita? Kita selalu berdoa, Tuhan jangan hitung-hitungan dengan saya. Bukalah tingkap langit. Ya ampun. Tingkap langit dibuka. Curahkan berkat-Mu. Kita gak mau Tuhan hitung-hitungan. Tapi kita sering hitung-hitungan dengan Dia. Bagaimana waktu? Setiap hari ada gak waktu kita buat Tuhan? Hari Minggu, apakah kita bolong-bolong? Apakah waktu buat Tuhan seperti Maria kalah dengan waktu kita jalan-jalan atau hobi, olahraga, kumpul,
Bagaimana dengan kita? Kita ngomong yuk sama Tuhan sebentar. Sebelum saya tutup, ngomong semuanya sama Tuhan. Kalau kamu dikasih sama Tuhan buli-buli dan minyak, pakai itu buat Tuhan, pekerjaan Tuhan. Ingat, ketika kita bawa persembahan itu ke gereja, bukan buat gereja, tapi buat Tuhan melalui gereja. Karena di gereja, hidup kita itu ada. Terima kasih untuk siang hari ini. Saudara ngomong sama Tuhan sebentar sebelum saya tutup. Jangan hitung-hitungan tenaga, jangan hitung-hitungan waktu, jangan hitung-hitungan pelayanan, jangan hitung-hitungan handphone, WA-in orang, ajak ibadah di GNR, GBI GNR jam 8.10. Jangan hitung-hitungan. Tuhan tidak pernah berhutang kok. Tuhan tidak pernah berhutang. Bapa, ampuni kami. Yesus, Engkau juga tidak hitung-hitungan dengan kami. Kau mati di kayu salib bagi kami. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya bertanya dengan mata Anda semua tertunduk, menutup mata. Siapa yang berkata sama Tuhan hari ini, mulai sekarang aku gak mau hitung-hitungan lagi sama Tuhan. Yang berkata begitu, taruh tanganmu di dadamu. Yang digerakin oleh Tuhan dan mau komitmen. Ya Aba, ya Bapa. Kami semua tidak mau hitung-hitungan dengan Tuhan. Kami semua tidak mau ngambil uangnya Tuhan. Kami semua mau mengembalikan uangnya Tuhan. Bahkan memberi dari apa yang kami punya. Hidup kami cuma sekali. Kami gak mau seperti Yudas. Kami mau seperti Maria, perempuan sederhana orang kampung. Tapi namanya harum. Di mana saja Injil yang diberitakan di seluruh dunia, namanya akan disebut. Diberkati anak cucu kami ketika kami setia kepada Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Sebelum saya tutup, saya mau tambahkan. Kenapa persembahan kita melalui gereja? Through the church. Bukan buat gereja, tapi buat Tuhan melalui gereja. Boleh gak saya kasih ke yayasan misi, panti sosial? Saya aktif di lembaga misi, selain jadi gembala. Istri saya di Pakistan tuh lagi pelayanan misi. Tapi dengan segala hormat buat lembaga-lembaga yang ada di luar, banyak hal cuma bisa dilakukan di gereja. Contoh, waktu anak Anda lahir, penyerahan anak di gereja. Anak didoakan karena iman orang tuanya. Setelah anak itu mulai bisa berjalan, dia ikut sekolah minggu seperti di belakang. Mendengar Yesus, nyanyi tentang Yesus di gereja. Setelah dia remaja, umur 12 tahun, dibaptis. Di mana dibaptis? Di gereja. Setelah dibaptis, dia ikut gereja remaja, lalu gereja pemuda, lalu mulai kenal pacar, menikah. Di mana menikah? Bukan di lembaga lembaga pelayanan, di gereja. Setelah dia menikah, gak lama dia punya anak. Anaknya diserahkan di mana? Di gereja lagi. Terus circle-nya terjadi lagi. Sampai akhirnya orang tuanya menjadi tua, lemah, sakit, dikunjungin oleh gereja atau teman-teman gereja. Dikuburkan pelayanan ke gereja. Itu cuma bisa dilakukan oleh gereja. Jadi kalau kita memberi buat Tuhan melalui gereja, Tuhan memberkati saudara. Beri kemuliaan buat Tuhan. Puji Tuhan, kita telah diberkati oleh firman Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan berdoa untuk persembahan. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita akan memberikan buat Tuhan. Dikatakan jangan hitung-hitungan, biar semuanya ini kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi saya memastikan Bapak Ibu jangan takut menabur di tempat ini. Semuanya untuk pelaksanaan ibadah di tempat ini berlangsung dengan baik. Bukan untuk gembalanya, tapi
tapi semuanya biar semua ibadah ini berjalan dengan baik. Saya akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih biar setiap benih yang kami tabur ini Tuhan, semuanya digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan menjadi partisipasi dari kami Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung, menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Biar melalui gereja ini Tuhan, nama Yesus ditinggikan dan banyak orang bertobat melalui gereja Tuhan. Terima kasih Yesus, berkati gereja ini Tuhan. Kami tahu walaupun gereja ini ada di tempat ini Tuhan, walaupun gereja yang kecil, kami mau percaya Tuhan ada hadirat Tuhan dan berdampak besar buat lingkungan di sekitarnya. Dan melalui setiap taburan yang kami taburin Tuhan, kami melakukan kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Berkati setiap usaha pekerjaan kami Tuhan. Apapun yang kami kerjakan dibuatnya Tuhan berhasil. Kesehatan yang baik, ekonomi yang baik, dan kami Tuhan akan percayakan kami jauh lebih besar lagi. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Bagi Bapak Ibu yang ingin mempersembahkan, kita tidak mengedarkan kantong kolektor, tetapi Bapak Ibu dapat memasukkan persembahan di kotak persembahan ketika Bapak Ibu meninggalkan ruangan ini. Ini saatnya kita akan mendengarkan pengumuman kegiatan GBI GNR Alamanda selama sepekan. Shalom Jemaat GBI Gading Mes Presiden yang terkasih. Berikut kegiatan sepekan GBI GNR Alamanda. Kami mengundang Opa, Oma, Bapak, Ibu, Kakak, dan Adik untuk hadir dalam ibadah raya yang diadakan 2 kali pada jam 8 dan jam 10. Dan setiap ibadah akan disertai dengan ibadah sekolah minggu di balai warga. Bagi rekan-rekan kaum muda, silakan untuk hadir di ibadah anak muda yang diadakan di jam 12.30. Kami mengundang Opa, Oma, Bapak, Ibu untuk hadir di ibadah UMAS pada hari Rabu jam 10 pagi. Mari Bapak Ibu yang rindu untuk bertumbuh bersama memenangkan jiwa, kita bergabung di Community of Love atau KUL yang diadakan setiap hari Kamis dan Jumat jam 19.00. Dan ada juga saat teduh untuk anak muda di hari Jumat jam 8 malam. Bagi Bapak Ibu yang ingin berdoa bersama, silakan hadir setiap hari Sabtu jam 6 pagi. Bagi jemaat yang rindu didoakan, konseling, baptisan air, penyerahan anak, dan juga mendapat kartu jemaat GBI GNR Alamanda, silakan menghubungi pelayan jemaat. Untuk Bapak Ibu yang ingin mengikuti ibadah kita secara online, silakan mengikuti di YouTube channel GBI GNR Alamanda. Dan jangan lupa untuk follow, subscribe, share, dan like sosial media kita. Untuk persembahan perpuluhan, ucapan syukur, dan perawatan gereja, Bapak Ibu dapat memberikan melalui amplop persembahan dan memasukkannya di kotak persembahan atau mentransfer melalui rekening BCA yang tertera di layar atau melalui kris dan mesin edisi yang sudah kami sediakan. GBI GNR Alamanda memiliki lembaga pendidikan untuk kelompok bermain dan TK, bertempat di Tower Dahlia lantai 1, dan informasi lebih lanjut hubungi 0878 0867 5266. Demikian kegiatan sepekan GBI GNR Alamanda. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat GBI GNR. Sekarang waktunya kita akan mengundi untuk kuis Alkitab. Cukup banyak yang mengirim. Saya akan minta siapa ya? Di ini aja buat ngambil. Dari pagi William, jangan sampai ini Will lagi. Si kembar. Ibu Pamela, silahkan maju. Ada? Pagi ya. Oke, ambil lagi. Adik ini ambil.
Enita ada? Pagi. Ambil lagi. Silahkan Cica. Kayaknya pada pagi beruntung nih banyak panggil. Ibu Eviana pagi juga ya? Tadi pagi. Pak Michael ambil. Kayaknya yang ngirim banyak pagi nih. Valeri Pahari nih. Valerinya Kohari nggak ada juga. Silahkan Ibu ambil. Sumarni. Ibu Sumarni. Ada, silakan Ibu maju. Kemarin Pak Johan enggak pernah ya Pak Johan, kan Ibu Sumarni. Silakan Pak Hari akan memberikan. Selamat buat Ibu Sumarni. Yang lain tetap mengirim ya untuk ibadah untuk minggu ini. Oh ya, oke, akan saya jelaskan. Kuis Alkitab ini sebetulnya awalnya karena warta jemaat banyak ditinggal, nggak dibaca, nggak dibawa pulang. Kasihan Bu Rina yang menulis. Jadi akhirnya kita bikin kuis Alkitab. Kadang bisa TTS, kadang bisa gambar, atau ini menyebutkan 12 anak laki-laki Yakub seperti itu. Kita sudah kasih biasanya dalam satu pasal aja atau satu perikop, jadi tidak banyak yang dibaca dalam Alkitab itu. Untuk yang minggu ini tentang buah-buah roh sama kedagingan, itu ada di Galatia. Semua ada di situ, tinggal ditulis dan dihafalkan. Terima kasih. Shalom semua, kita akan segera mengakhiri ibadah kita. Saya undang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan tutup dalam doa syafaat. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu begitu indah dalam kehidupan kami. Tentunya Tuhan, pagi hari ini, siang hari ini Kau telah mengizinkan kami untuk beribadah sama-sama di tempat ini. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang begitu indah dalam kehidupan kami. Kami masih bisa menikmati ibadah tanpa gangguan ya Tuhan Yesus, sebuah privilege yang Kau masih berikan kepada kami di tempat ini di GBI GNR Alamanda. Terima kasih juga ya Tuhan, kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang telah dibawakan oleh hamba-Mu Pendeta Irwan. Sebagai penyembah yang benar, kami mau Tuhan dari hati kami selalu menyembah-Mu ya Tuhan Yesus, melalui penyembahan yang benar, bukan saja dari mulut kami, melainkan dari dalam hati kami ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati setiap kami Tuhan Yesus, agar kami dapat menjadi penyembah yang benar Tuhan dalam setiap hari kami, sehingga nama-Mu saja yang dimuliakan dalam hati kami, dalam keseharian kami ya Tuhan Yesus. Kau berkati juga hamba-Mu Pendeta Irwan yang telah membawakan firman-Mu pada siang hari ini ya Tuhan Yesus. Kau berkati pelayanannya, Kau berkati keluarganya ya Tuhan, Kau berkati pekerjaannya ya Tuhan, pelayanan misi yang beliau ceritakan tadi, istrinya di Pakistan juga, dimanapun mereka berada di seluruh dunia Tuhan Yesus. Kau berkati, Kau sertai, Kau jagai ya Tuhan, hingga sampai pada akhirnya mereka dapat berkumpul bersama-sama dengan satu dengan yang lain ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pelayanannya hari ini ya Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan Yesus untuk gereja ini, Gereja GBI Jenderal Gatot Subroto, tempat kami bernaung ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati Pak Niko sebagai gembala kami ya Tuhan. Kiranya apa yang beliau canangkan di gereja ini, rencananya, seluruh pekerjaannya Tuhan Engkau berkati, agar gereja ini tahun 2025 ini Tuhan, tahun penuaian, dapat menuai jiwa-jiwa lebih banyak lagi Tuhan Yesus, dapat menghasilkan orang-orang yang berkualitas, yang mengerti dan cinta terlebih lagi akan Engkau ya Tuhan Yesus. Berikut juga Engkau berkati rayon kami, rayon 1D, tempat kami berada Tuhan, di bagian utara dan sebagian timur ini ya Tuhan. Dan juga Engkau berkati gereja ini, GBI GNR Alamanda, tempat kami beribadah setiap minggunya ya Tuhan. Berkati apa yang menjadi keperluan gereja kami ya Tuhan, mengenai tempat, masalah sewa, masalah finansial, Engkau yang sediakan bagi gereja kami. Engkau juga lihat kami sebagai pengerja yang ada di sini.
Kiranya Engkau berkati kami Tuhan, mulai dari Bapak Gembala kami, Pak Hari, berserta dengan istrinya dan ketiga anaknya, keluarganya Tuhan. Engkau berkati keluarganya, Engkau berkati pekerjaannya, Engkau berkati pelayanan dia Tuhan, agar Pak Hari dapat mengebalai kami di tempat ini, sehingga kami menjadi jemaat yang luar biasa Tuhan, jemaat yang takut akan Engkau, jemaat yang selalu setia menyembah Engkau ya Tuhan Yesus. Engkau berkati kami di sini, mulai dari pekerja yang ada di tempat ini ya Tuhan, yang mengambil bagian juga dalam pelayanan pada pagi dan siang hari ini. Kau berkati worship leader, Kau berkati singer, pemain musik yang ada, Kau berkati multimedia, usher, guru sekolah minggu, dan semua yang mengambil bagian ya Tuhan. Kiranya semakin hari di setiap minggu kami dapat menjadi pelayan Tuhan yang selalu melayani Engkau dari dalam hati Tuhan, bukan untuk kemegahan kami, tapi untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk apartemen tempat kami tinggal ini ya Tuhan, sebagian besar banyak dari kami tinggal di sini ya Tuhan Yesus. Kau berkati Gading Nias Residen dari setiap tower yang ada, Kau jauhkan dari segala macam hal-hal yang tidak menyenangkan Engkau ya Tuhan. Kami masih melihat banyak Tuhan Yesus, saudara-saudara di tempat ini yang secara kasat mata ada kami lihat Tuhan. Kami berdoa untuk apartemen ini semakin hari semakin baik ya Tuhan, semakin hari semakin mengenal akan Engkau, semakin hari dapat menjadi berkat bagi satu sama lain ya Tuhan Yesus. Kami bawa Gading Nias Residence ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dan sebentar juga kami akan pulang. Untuk terakhir kami mau berdoa untuk jemaat di tempat ini, jemaat yang setia di tempat ini ya Tuhan. Jika ada yang menjadi keluhan mereka, permasalahan mereka Tuhan, mulai dari kesehatan, ekonomi, dan apapun yang mereka menjadi masalah dalam kehidupan mereka ya Tuhan, kiranya mereka mau sama-sama berdoa Tuhan, agar terjadi pemulihan, agar terjadi kesembuhan dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Kami sebagai jemaat di sini juga ya Tuhan Yesus, jika di jemaat kami ada yang bersuka cita, kiranya sukacita itu dapat menular satu sama lain, dapat menjadi berkat kepada satu sama lain Tuhan Yesus. Terima kasih untuk jemaat yang setia di tempat ini ya Tuhan. Kami percaya akan ada jemaat-jemaat lain yang akan datang ke tempat ini untuk memenuhi bangku-bangku di gereja ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami sudah selesai, kami mau pulang, tapi sebenarnya kami menerima berkat daripada Gembala. Ku bersyukur padamu Tuhan, makasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku di setiap langkahku. Ku memujimu, ku memujimu, Kasih Tuhan, mari angkat tangan kita. Murid-murid Tuhan Yesus, pulanglah, terimalah damai sejahtera, berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, melalui Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan manis dengan Roh Kudus akan memberkati, melindungi, dan menjaga engkau mulai hari ini dan sampai kedatangannya yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.